Tangan berlumuran dosa. Gedung pengadilan meledak. Sorak-sorai wartawan memenuhi ruangan. Kilatan kamera bagai badai. Di tengah hiruk-pikuk itu, duduklah Pak Raden, mantan Bupati Tulungagung. Wajahnya pucat pasi. Matahari siang tak mampu menembus kesuraman yang menyelimuti dirinya. Vonis telah dijatuhkan. Hukuman potong tangan. Karena terbukti, korupsi dana pembangunan infrastruktur Tulungagung. Tangannya, yang dulu gemetar menandatangani proyek miliaran rupiah, kini gemetar karena takut. Tangan yang pernah menerima suap dan gratifikasi, kini akan diputus. Bayangan pedang tajam menghantui setiap langkahnya. Sepanjang persidangan, ia hanya tertunduk lesu. Kata-kata hakim bagai palu godam menghantam jiwanya. Ia mengingat kemewahannya. Rumah mewah di lereng Gunung Wilis, mobil mewah, rekening gendut di luar negeri. Semuanya sirna, lenyap ditelan hukum. Di luar gedung pengadilan, massa berteriak lantang. MNCMH perbuatannya. Batu beterbangan. Makian menggema. Tangisan pecah karena proyek pembangunan yang terbengkalai. Pak Raden mendengar semuanya. Penyesalan menusuk hatinya. Ia teringat keluarganya, Wulan, putrinya yang bangga. Bu Sri, istrinya yang setia. Bagaimana ia akan menjelaskannya? Bagaimana menatap mata mereka? Mobil tahanan membawanya pergi, meninggalkan gedung pengadilan yang gaduh. Di dalam mobil, ia memejamkan mata, membayangkan tangannya yang akan dipotong. Tangan berlumuran dosa. Tangan yang menghancurkan kepercayaan masyarakat Tulungagung. Tangan yang menjadi saksi bisu keserakahan dan kebodohannya. Perjalanan menuju hukuman baru saja dimulai. Dan kisah Pak Raden baru saja dimulai. Sel penjara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Raden meringkuk di sudut ruangan, bayangan pedang masih menghantuinya. Vonis potong tangan bagai momok yang tak pernah hilang. Namun, di balik jeruji besi, sebuah permainan baru dimulai. Pak Karto, seorang tahanan lain yang terlibat dalam skandal korupsi yang sama mendekatinya. Pria tua itu dengan senyum licik di wajahnya, menawarkan kesepakatan. Pak Raden, bisiknya, saya punya koneksi di dalam dan luar penjara. Saya bisa membantu mengurangi hukuman Bapak, bahkan membebaskan Bapak. Mata Pak Raden berbinar. Harapan yang nyaris padam kembali menyala. Namun, Pak Karto melanjutkan, tentu saja, ada harganya. Sebagian harta kekayaan Bapak yang tersembunyi harus saya dapatkan. Pak Raden terdiam. Ia teringat akan Wulan dan Bu Sri. Ia terbayang masa depan keluarganya yang hancur jika ia harus kehilangan tangannya. Namun, ia juga curiga pada Pak Karto, sosok yang dikenal licik dan tak terduga. Di sisi lain, Pak Sudirman, seorang tahanan yang beriman, menawarkan jalan berbeda. Pak Raden, katanya, menerima hukuman dengan lapang dada adalah jalan terbaik. Pertobatkanlah dosa-dosa Bapak, Tuhan akan selalu mengampuni. Pak Raden terjebak di antara dua pilihan sulit. Tawaran maut Pak Karto yang menggiurkan, dan nasihat bijak Pak Sudirman yang penuh penebusan. Konflik batinnya semakin memuncak. Ia harus memilih jalan pintas yang penuh tipu daya, atau jalan panjang yang penuh penyesalan. Tetapi menuju penebusan, malam itu Pak Raden tak bisa tidur. Bayangan pedang, wajah Wulan yang sedih, dan senyum licik Pak Karto silih berganti memenuhi pikirannya. Keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya, menanti di depan mata. Pak Raden terombang-ambing. Tawaran Pak Karto masih bergema di telinganya, sementara nasihat Pak Sudirman menggugah nuraninya. Ia menyadari bahwa pilihannya akan menentukan tidak hanya nasibnya, tetapi juga masa depan keluarganya. Permainan catur telah dimulai, dan taruhannya adalah kebebasan dan penebusan dosa. Pak Karto, dengan liciknya, mulai menjalankan rencananya. Ia memberikan informasi sedikit demi sedikit kepada Pak Raden tentang bagaimana ia bisa membantu mengurangi hukumannya. Ia membicarakan tentang pengacara ulung yang bisa dihubungi, tentang celah hukum yang bisa dimanfaatkan, dan tentang koneksi-koneksi yang dimilikinya di dunia luar. Semua itu dibumbui dengan janji-janji manis dan rayuan halus. Pak Sudirman, di sisi lain,
terus memberikan dukungan moral dan spiritual. Ia mengajak Pak Raden untuk merenungkan perbuatannya, untuk meminta maaf kepada Tuhan dan masyarakat, dan untuk menerima hukuman dengan lapang dada. Ia mengajarkan Pak Raden untuk bersabar dan berdoa, untuk menemukan kedamaian batin di tengah cobaan yang berat. Di tengah kebimbangannya, Pak Raden mulai mengamati lingkungan sekitarnya. Ia melihat bagaimana Pak Karto menjalankan operasinya, bagaimana ia bernegosiasi dengan sipir penjara, dan bagaimana ia mengatur para tahanan lain. Ia juga melihat bagaimana Pak Sudirman menjalani hari-harinya dengan tenang dan damai, tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Sebuah dilema besar menghadang. Pak Raden harus memilih antara jalan pintas yang penuh risiko dan kemungkinan kegagalan, atau jalan yang lebih sulit, tetapi menawarkan peluang penebusan diri yang lebih besar. Permainan catur di sel penjara ini telah mencapai babak krusial. Langkah selanjutnya akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan yang dipertaruhkan adalah lebih dari sekadar kebebasan. Pak Raden berada di persimpangan jalan. Ia telah mengamati permainan Pak Karto dan kebijaksanaan Pak Sudirman. Ia melihat bagaimana Pak Karto dengan liciknya memanipulasi situasi, membuat janji-janji palsu, dan mengeksploitasi kelemahan orang lain. Sebaliknya, Pak Sudirman, dengan kesabaran dan keteguhannya, menunjukkan kekuatan batin yang sejati. Setelah berhari-hari bergulat dengan konflik batin, Pak Raden akhirnya membuat keputusan. Ia menolak tawaran Pak Karto. Ia menyadari bahwa jalan pintas yang ditawarkan Pak Karto hanya akan membawa masalah baru dan memperpanjang penderitaannya. Ia memilih untuk menerima hukumannya dan berusaha untuk memperbaiki diri. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Ia harus mengorbankan peluang untuk bebas dan kembali kepada keluarganya. Ia harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan tangannya. Namun, ia merasa bahwa inilah satu-satunya jalan yang benar. Dengan menerima hukuman, ia berharap bisa mendapatkan kedamaian batin dan kesempatan untuk menebus dosa-dosanya. Pak Karto marah besar. Ia merasa dikhianati dan kehilangan keuntungan besar. Ia mengancam Pak Raden, mencoba untuk mengubah keputusannya. Namun, Pak Raden tetap teguh pada pendiriannya. Ia telah menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Kekuatan untuk melawan godaan dan memilih jalan yang benar. Pak Sudirman bangga dengan keputusan Pak Raden. Ia memberikan dukungan penuh dan membimbing Pak Raden untuk mempersiapkan diri menghadapi hukuman potong tangan. Ia mengajarkan Pak Raden untuk berdamai dengan masa lalunya, untuk memaafkan dirinya sendiri, dan untuk fokus pada masa depannya. Hari eksekusi semakin dekat. Pak Raden bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya tidak mudah, tetapi ia yakin bahwa ini adalah langkah yang berat tetapi benar. Udara pagi terasa dingin menusuk. Pak Raden duduk di kursi. Tangannya dibalut kain putih. Detak jantungnya berdebar kencang. Hari ini tangannya akan diamputasi. Hukuman atas dosa-dosanya telah tiba. Pak Sudirman duduk di sampingnya, menggenggam tangan Pak Raden. Ia membacakan ayat-ayat suci, memberikan ketenangan dan kekuatan. Pak Raden memejamkan mata, mengingat kembali perjalanan hidupnya, kenangan pahit dan penyesalan yang mendalam. Ia mengingat Wulan dan Busri, memohon maaf atas semua kesalahannya. Suara pisau bedah terdengar sayup-sayup. Rasa sakit menusuk, namun Pak Raden tetap teguh. Ia merasakan tangannya terpisah dari tubuhnya, sebuah simbol perpisahan dari masa lalunya yang kelam. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kebebasan yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Setelah operasi, Pak Raden dirawat di ruang isolasi. Ia merasa lebih tenang. Beban dosa yang selama ini menimpanya terasa berkurang. Kehilangan tangannya memang menyakitkan, tetapi kehilangan itu juga membawa penebusan. Kabar tentang Pak Raden tersebar luas. Banyak orang yang mengagumi keberaniannya dalam menerima hukuman dan memperbaiki diri. Wulan dan Busri menjenguknya, air mata mereka bercampur antara kesedihan dan kebanggaan. Mereka melihat perubahan dalam diri Pak Raden, sebuah perubahan yang lahir dari penyesalan dan penebusan. Setelah menjalani masa hukumannya, Pak Raden keluar dari penjara. Tangannya memang hilang.
tetapi jiwanya telah merdeka. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan bertobat dan membaktikan diri untuk membantu masyarakat. Ia menjadi simbol penyesalan dan penebusan. Sebuah bukti bahwa meskipun kesalahan telah dilakukan, kedamaian dan kebahagiaan masih bisa diraih. Kisah Pak Raden menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, bahwa kejujuran dan keadilan akan selalu menang di akhir cerita. Tangannya mungkin hilang, tetapi hatinya telah menemukan kedamaian sejati. Tamat.